Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing tentang bibliometric analysis dengan menggunakan publish or perish dan force viewer. Jadi ini sebenarnya topik yang menarik di mana kita bisa menggunakan bibliometric analysis ini untuk publikasi. Pertama tentu untuk publikasi, dan yang kedua bisa juga untuk sebagai bahan referensi kita untuk salah satu opsi dalam literatur review penelitian. Nah, dua software ini itu yang pertama publish or perish itu nanti bermanfaat atau akan kita gunakan sebagai tools atau software untuk mencari referensi ya atau literatur, dan dia itu gratis ya. Nanti linknya akan saya sampaikan di deskripsi dan juga akan saya tampilkan di sini. Nah, dari publish or perish ini kita bisa langsung mencari berdasarkan keyword yang sedang kita ingin cari. Ya, sebagai contoh mungkin dalam hal ini saya akan coba sampaikan kita pengen mencari tentang sustainable SMEs misalnya, small medium enterprise. Nah, kemudian kita akan cari dengan publish or perish, dan kemudian nanti setelah mendapatkan seluruh literatur yang ada, hasil literatur tersebut kita akan tampilkan dalam force viewer untuk melihat dalam konteks ini saya akan menggunakan data tadi, data hasil pencarian itu untuk melihat tren penelitian dari keyword yang akan saya lakukan analisis. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat tahap persiapan dulu. Pertama, nanti teman-teman bisa download dan install Harzings Publish or Perish, atau saya selanjutnya akan saya sebut dengan POP. Ini gratis ya. Ini linknya bisa dilihat di sini, dan nanti juga akan saya sampaikan di deskripsi linknya. Dan kemudian yang kedua juga teman-teman harus download Force Viewer. Ini juga gratis dan ini nggak perlu diinstal, ya sifatnya portable. Bisa di download di www.forceviewer.com. Oke, nah sekarang silakan diinstal, dan saya akan lanjutkan ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saya bagi jadi dua tahap, yaitu section A dan section B, di mana section A ini kita akan bekerja dengan POP, publish or perish, dan tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tahap-tahapan ini akan saya lakukan secara bertahap ya, dan teman-teman nanti bisa ikutin langkah-langkahnya. Ini ada 3 tahap. Yang pertama, buka aplikasi, lalu kita akan melakukan pencarian berbasiskan database yang tersedia. Oke, nah sekarang kita akan praktekkan. Oke, nah nanti setelah install, begitu di run publish or perish ini, POP ini, nanti kita akan dihadapkan pada laman yang seperti ini. Ini riwayat pencarian saya. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, untuk memulai pencarian, kita ada beberapa cara, itu bisa dengan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada Crossref Search, Google Scholar Search, kemudian Google Scholar Profile Search, Microsoft Academic Search, Scopus Search, Web Science Search. Ini teman-teman bisa milih sesuai apa yang teman-teman bisa lakukan ya. Karena emang beberapa pencarian, misalnya pencarian Scopus itu ya nggak sembarangan bisa gitu ya, artinya harus punya akses khusus. Kita login dulu dan kita punya akses ke Scopusnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktekkan menggunakan Google Scholar. Pertama ini kita pilih Google Scholar Search ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan pencarian. Kita bisa membatasi berdasarkan nama penulis, tahun, kemudian publikasi, nama publikasinya, atau berdasarkan ISSN, berdasarkan judul, kata ya dalam judul, atau menggunakan keywords. Nah, dalam konteks ini saya akan menggunakan keyword saja dulu secara sederhana, dan contohnya ini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi sustainable SMEs misalnya. Nah, kemudian kita akan lakukan pencarian, tinggal mengeklik search ini ya, dan nanti akan dia proses seperti ini ya. Nah, begitu udah selesai ya, ini
Nah, kadang-kadang ada error itu sebenarnya yang ini karena sebenarnya publikasinya lebih dari 1000. Nah, sementara POP yang gratis ini dia hanya bisa sampai 1000 maksimumnya gitu ya. Jadi begitu sampai 1000 dia langsung ada warning gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat setelah kita selesai langkah pertama, kita masuk ke langkah kedua, yaitu melakukan refinement hasil pencarian tersebut. Nah, ini refinementnya. Memang kalau publish or perish ini kita emang idealnya harusnya kita baca sesuatu ya, kita klik gitu ya, nanti akan dia redirect. Oh, ini mungkin kita bisa download kalau kita punya akses, terus kita baca ya, seperti itu. Kita baca ya, mungkin cukup abstraknya saja untuk melihat apakah referensi yang kita pakai ini atau yang literatur yang kita dapatkan itu berhubungan dengan topik yang akan sedang kita lakukan penelitian gitu ya. Atau bisa juga teman-teman ngelihat punya kriteria, misalnya citasinya minimal katakanlah 100 gitu ya. Jadi yang di bawah 100 ini bisa kita uncheck gitu ya, kita hilangkan gitu terus semua, sehingga nanti yang masuk itu hanya yang di atas 100. Itu adalah bagian dari kriteria inklusi atau kriteria pencarian kita untuk membatasi referensi yang kita inginkan ya. Bisa juga nanti dari topik ya, misalnya kita nggak pengen topiknya menurut kita ini nggak sesuai ya, berarti ini kita uncheck ya, misalnya nah ini misalnya ya, ini nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ini kita uncheck, jadi nanti dia nggak masuk. Kita bisa lihat juga nanti jumlah dokumennya akan berkurang gitu ya. Ini 989 nih, kalau saya hilangkan satu ini menjadi 988 ya. Jadi ini misalnya proses kita untuk melakukan refinement. Nah, misalnya juga kita nggak pengen dari buku, nah ini kan tipenya buku, ini bisa kita uncheck di sini, jadi buku nggak masuk. Ini semakin kita kurangi maka jumlahnya akan makin berkurang seperti itu ya. Nah, itulah yang dilakukan di refinement ini. Ya, idealnya memang dibaca satu persatu. Cuman dalam konteks ini ya saya serahkan ke teman-teman, yang penting nanti bisa mempertanggungjawabkan hasilnya nanti. Karena ini salah satu cara kita untuk melakukan salah satu peluang ya, melakukan publikasi. Yang pertama, yang kedua bisa untuk membantu kita melakukan literatur review, bisa ditampilkan dalam satu subbab tertentu untuk menjelaskan bagaimana tren perkembangan dari keyword yang menjadi dari keyword dalam penelitian kita gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah kita melakukan refinement ya, terserah bagaimana Anda melakukan, bisa manual, bisa uncheck seperti itu gitu ya. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita melakukan save result. Dalam hal ini supaya gampang saya menggunakan format RIS atau Ref Manager. Caranya di sisi sebelah kiri ini ada save result. Ini kita bisa save result, pilih yang save result as RIS atau Ref Manager ya. Oke, kemudian kita simpan di mana saja. Ini bisa kita simpan di sini, misalnya kita namanya ini kasih nama SMS sustain misalnya seperti ini. Oke, kita save. Nah, kalau sudah berarti penggunaan POP itu sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke section kedua atau section B, yaitu melakukan pemetaan hasil pencarian dengan FastViewer. Nah, yang pertama tentu kita buka aplikasi FastViewer. Ingat bahwa FastViewer ini tidak diinstal, jadi kita nggak bisa search di Windows. Jadi kita langsung ke folder di mana kita tadi download. Downloadnya itu biasanya dalam bentuk zip atau RAR gitu ya. Kita ekstrak dulu, nanti foldernya itu kita akses dan kita tinggal double klik aplikasi atau exe-nya dari FastViewer tersebut. Oke, ini FastViewer-nya sudah saya buka. Nanti tampilan awal itu seperti ini ya, mohon maaf ini bekas tadi mencoba. Ini nanti kalau tampilan awal ini kosong. Nah, langkah yang pertama kita akan lakukan adalah pertama create ya, pilih create dulu. Create itu ada di sini, bukan create gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan pilih create a map based on text data ya, karena tadi RIS atau Ref Manager itu dia sifatnya text data
Jadi kita akan pilih yang bawah. Dan kebetulan juga kita pengen tahu co-occurrence ya. Co-occurrence itu refernya ke keyword. Sementara kalau map based bibliographic data itu bisa authorship ya, artinya kita referensinya utamanya adalah autornya, tapi bisa juga co-occurrence, citation, bibliographic coupling dan lain sebagainya. Jadi kalau bibliographic data itu lebih lengkap sebenarnya. Tapi ini karena ini sederhana, kita menggunakan yang basis teks, artinya menggunakan keyword. Nah setelah itu kita klik next. Nah selanjutnya kan ini ada pilihan, karena kita tadi menggunakan RIS atau reference manager, berarti kita pilih yang ini ya, yang read data from reference manager files. Selanjutnya next. Dari sini kita jangan lupa ini tabnya di RIS, kita pilih file yang kita tadi yaitu SMA sustain ini, kita oke kan. Oke. Selanjutnya setelah tampil di sini kita klik next. Nah, di sini nanti teman-teman dapat opsi apakah teman-teman akan memetakan kata yang ada di title saja atau abstrak saja atau keduanya ya. Itu terserah. Karena itu bagian dari kriteria inklusi. Jadi nanti kalau publikasi harus dijelaskan juga bahwa kata yang digunakan itu basisnya dari abstrak atau dari title-nya. Nah, dalam konteks ini saya coba gunakan dua-duanya. Jadi kalau ada kata sustainable SMS di title ataupun di abstrak, dua-duanya dihitung. Nah, kalau yang lain dibiarkan saja. Selanjutnya kita klik next. Nah ini dia proses extracting data yang kita tadi hasilkan dari POP. Nah setelah itu di sini ada pilihan mau menggunakan binary counting atau full counting. Ini penjelasannya bisa dilihat di sini. Nah nanti kalau untuk lebih jelasnya silakan dibaca di FOSViewer. Itu di folder FOSViewer itu ada semacam manualnya ya, jadi bisa dibaca di situ lengkapnya. Nah, dalam konteks ini saya pilih full counting, jadi saya pengen menghitung keseluruhan ya, keseluruhan. Detailnya nanti silakan dibaca di manualnya. Selanjutnya next. Nah yang menarik di sini thresholdnya. Jadi kita itu ingin menampilkan kata yang occurrence-nya atau kejadiannya itu minimal berapa. Nah ini misalnya ini occurrence 10, berarti kata-kata yang ditampilkan itu ya kata-kata yang muncul 10 kali. Jadi nggak cuman nggak satu kata itu pasti muncul, tidak. Nah, contoh nih misalnya saya naikkan, perhatikan di angka thresholdnya ini 91 mid threshold ini, kalau saya naikkan dia akan berkurang jadi 166, saya naikkan lagi jadi 155. Wajar ya, semakin besar kejadian atau munculnya kata itu kita naikkan, maka otomatis kata-kata yang kata-kata yang masuk kriteria tersebut itu akan semakin sedikit. Ini kita naikkan lagi misalnya 13, angkanya terus turun seperti itu. Terus misalnya saya pengen oke lah saya bikin 10 saja nggak apa-apa, 10 misalnya. Next maka nanti akan muncul 191 kata yang akan dimunculkan atau dimetakan oleh FOSViewer ini. Nah selanjutnya ini number of terms. Number of terms itu adalah di FOSViewer ini mensyaratkan bahwa dia nggak akan memunculkan seluruhan ya, artinya by default dia hanya memunculkan 60% kata yang relevan saja. Jadi ini melihat udah masuknya dalam relevansi, artinya yang saling berhubungan. Nah dari 191 kata ini ada 115 kata yang saling berhubungan, itu 60% berhubungan most relevannya. Ini juga bisa kita naik turunkan ya, kita bisa naik turunkan terserah kita mau masukin berapa. Yang jelas maksimumnya pasti 191 gitu ya. Misalnya dalam ini saya 120 gitu ya, 120 kata. Kemudian kita next kan. Nah selanjutnya ini kita akan bisa memilih secara manual ya, kata-kata mana yang mau kita tampilkan. Dia basisnya adalah relevansi di sini, urutannya berdasarkan relevansi. Kita bisa lihat kata-kata yang paling tidak relevan, misalnya review, teori dan sebagainya ini. Nah, kita juga harus mampu melihat secara kemampuan kita untuk ngejudge bahwa misalnya contoh kayak kata-kata world. Nah, kalau world ini kita relasikan dengan yang kata-kata yang
keyword yang ingin kita utamakan atau kita jadiin fokus analisis, dalam hal ini misalnya sustainable SME tadi, maka kata word ini ya nggak tepat lah, nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi ini bisa kita hilangkan. Medium juga misalnya kita hilangkan. Resource juga, itu meaningnya apa nggak jelas kan, kita hilangkan saja. Quality oke, mungkin abstrak kita hilangkan, country juga kita hilangkan, mungkin dari bawah ya. Ini review juga nggak ada relevansinya, teori juga nggak ada relevansinya, efek nggak ada, ekonomi nggak. Ya terserah, mungkin teman-teman merasa itu ada ya nggak apa-apa, dipertahankan saja. Integration juga kalau nggak ada atau meaningnya kurang ya mungkin nggak usah. Atau ekonomi mungkin ngaruh nih, karena kita ngeliat occurrence-nya cukup besar, jadi ya kita pertahankan. Misalnya society, ya, silahkan teman-teman nanti pertimbangkan. Dalam hal ini mungkin saya ancek dulu. Nah kalau sustainable kan kata yang emang kita ingin analisis, jadi biarkan saja. Kontribusi mungkin kita hilangkan, market mungkin saya biarkan, tool, case study saya buang, creation buang, goal buang, misalnya sustainable innovation saya biarkan. Kemudian artikel nggak perlu saya pikir, manager juga nggak perlu, application nggak perlu, fokus nggak perlu, success biarin misalnya, literatur saya hilangkan, network mungkin biarin, implementation saya buang, today ini juga nggak relevan saya pikir. Sustainable performance oke, sustainable competitive advantage oke, ability oke. Monggo silakan empirical study, saya pikir study nggak perlu kayaknya. Produk biarin, entrepreneur biarin, evidence saya hilangkan, misalnya customer ya ini teman-teman silakan putuskan sendiri ya. Entrepreneurship oke, literatur review ini saya buang saya pikir. Example saya buang, influence saya buang, economic development biarkan, service saya buang, production biarin, view saya buang, sustainable ini oke, risk biarin, page saya buang, globalization oke, jurnal mungkin enggak, Europe enggak, pressure enggak, Malaysia enggak, sustainable practice nggak ada urusannya saya pikir, nation saya buang, requirement saya buang, bisnis oke, semi sektor oke, year saya buang, insight saya buang, empirical saya buang, stakeholder mungkin biarkan, community buang, economic growth perlu, Thailand saya buang, principle saya buang, supply chain biarkan, important role saya buang, karena share occurrence juga rendah saya pikir ya, persen juga nggak ngaruh, China sebagai negara juga nggak, ini nggak perlu sih, kan potensial saya buang, corporate social responsibility mungkin biarkan aja, kita lihat nanti hubungannya apa dengan SMA sustainability. Exploratory study ini istilah akademik mungkin saya buang juga, corporate sustainability oke. Environmental performance bolehlah, work extend saya buang, survei saya buang, employment saya buang mungkin. Employment biarin, karena employment itu tenaga kerjaan itu kan berpengaruh terhadap performa dari SMA ya. From performance ini karena firm secara umum saya buang saja mungkin. Sustainability issue sampel saya buang. Economic growth oke. Access India CSR biarin, mungkin ada hubungannya mungkin. Finance juga mungkin boleh. Intellectual capital oke. Internalization saya buang karena nggak ngerti maksudnya. European saya buang, South Africa buang, supplier biarkan, European SMS saya buang, Malaysian SMS saya buang, entrepreneur orientation boleh, New Zealand saya buang, innovative performance oke, social responsibility buang, Nigeria saya buang, knowledge management biarin, Bangladesh oke, ISO nggak ada hubungannya, mungkin ada hubungannya. Oke. Nah kalau sudah diseleksi, nah silahkan di finish gitu ya. Nanti dia akan bisa tampil seperti ini. Oke. Yang pertama network visualization. Di sini itu sebenarnya untuk melihat misalnya keyword yang saya menjadi perhatian utama saya adalah sustainable SMS. Nah ini. Jadi kalau kita lihat, kita arahkan kursor kita begini, kelihatan tuh sustainable SMS itu hubungannya kemana aja. Arahkan aja sesuai yang kita, ini dia kayak economic growth, finance, network market, corporate sustainability ya, itu direct
linknya. Jadi dia terhubung langsung banyakkan terhadap itu. Nah, selanjutnya adalah bahwa semakin besar dari bulatan ini itu menunjukkan makin sering frekuensinya muncul sebagai keyword, baik di title maupun di abstrak. Kata-kata itu muncul di title maupun di abstrak gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita pengen lihat misalnya contohnya sustainability competitive advantage. Nah, ini jadi hubungannya ke sana. Jadi competitive advantage itu misalnya terkait sama sustainable SMS itu nggak berhubungan langsung, namun dia berhubungan melalui ekonomi ini tadi. Kita bicara nih ekonomi ya. Seperti itu. Nah, ini cara membaca ini. Kita juga bisa tampilkan kalau pengen dibesarkan berarti ini geser ke kanan, kecilkan juga. Nah, itu menjadi mengecil gitu ya. Mana yang menurut kita enak dilihat aja monggo nanti diatur. Kemudian labelnya pun kita bisa gede kecilkan seperti itu. Nah, seperti ini. Mana yang kira-kira ini. Kemudian background juga kita bisa rubah warnanya. Misalnya jadi black seperti ini kalau pengen lebih enak dilihat. Ya terserah sih, lebih enak dilihat atau tidak. Itu network visualization. Nah, tampilan berikutnya kita ke overlay visualization. Nah, overlay visualization ini dia kita lihat tuh linknya sekarang kalau kita bandingkan dengan ini linknya emang berwarna gitu ya, tapi fokus di network ini, link ini itu menunjukkan hubungan ini. Nah, sementara kalau overlay visualization ini muncul tahun seperti ini, kita lihat dari 2011 sampai 2015. Yang 2015 itu agak kuning gitu ya, sementara 2011 itu ungu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa trennya itu bahwa kalau semakin dia kuning itu berarti keterbaruannya semakin kekini gitu ya, ke 2015. Kita bisa lihat yang kuning-kuning ini misalnya intellectual capital, itu kuning. Ini bicara risk tuh di kuning gitu kan, supply chain, ini environmental performance itu di kuning. Nah, sementara SMS itu di warna hijau, berarti dia antara 2013-2014 lah banyaknya gitu ya. Nah, banyaknya riset itu di sana. Jadi kalau kita pengen tahu trennya, yang awal pertama kali itu sustainable competitive advantage nih ya, ungu ya, kita lihat masalah ini sustainable competitive advantage, kemudian ke market, network, economic development itu ungu, berarti itu awal-awal mulanya. Setelah itu menuju 2012 itu mengarah pada ya produk ya, kemudian mungkin ke competitive advantage, ekonomi ya, kemudian ke hijau yang muda ya, sustainability tadi, success, kemudian sustainable performance, stakeholder, dan yang terakhir itu isunya banyak ke sustainability management, intellectual capital, sustainable supply chain management, environmental performance. Nah, inilah manfaat dari overlay visualization ya. Ini weight itu saya lupa, ini sebenarnya bisa diproyeksikan yang ini untuk membesar mengecilkan ini ya tampilan. Jadi force viewer ini apa yang terlihat di layar itu yang nanti tersave. Jadi pastikan bahwa ini emang tak muncul semua gitu ya. Artinya dalam satu layar ini terkena semua. Karena kalau posisinya begini, lagi begini, kemudian kita save, yang kelihatan cuma sampai batas ini saja. Jadi pastikan dia terlihat semua. Ini sebenarnya bisa muter ya. Jadi kita bisa putar. Saya lupa, nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Oke, ini bisa diputar. Jadi yang kanan itu misalnya yang 2015, yang kiri itu yang 2011 itu bisa. Cuman saya lupa. Nah, terakhir adalah density visualization. Nah, by default tampilannya seperti ini. Density visualization itu untuk menunjukkan keyword-keyword mana yang paling sering muncul. Dalam ini ekonomi itu, ekonomi banyak sekali. Ya, ini semakin terang warnanya itu menunjukkan semakin sering digunakan gitu ya. Dari huruf juga kata yang tulisannya itu juga menunjukkan dia paling sering muncul. Nah, ini menunjukkan misalnya kepadatannya. Oke. Nah, mungkin terakhir
kita bisa lihat di sini ada item di sisi kanan item. Item ini menunjukkan jumlah klaster yang dibentuk ya. Kalau kita bisa lihat di sini total itu ada 6 klaster. Jadi ada kata-kata ini atau keyword ini itu dikelompokkan menjadi 6 klaster. Nah, ini pengelompokannya di sini. Nah, kalau kita fokus pada sustainable SMS gitu ya. Nah, ini dia berada di klaster pertama. Dimana kelompoknya itu ada economic development, economic growth, ekonomi, employment, entrepreneur. Nah, dari sini kita bisa menganalisa bahwa sustainable SMA ini itu memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kata-kata yang ada di bawah di dalam klaster yang sama ini. Mungkin yang lain nanti bisa lihat teman-teman di sini klaster-klasternya. Silakan lakukan interpretasi dari klaster ini, deskripsikan, jelaskan bagaimana hubungan dan bagaimana hubungan antar klaster. Oke, yang terakhir ini yang ngerubah basis analisis ya. Ini nggak perlu dilakukan apa-apa sih saya pikir. Nah, yang terakhir kita lakukan penyimpanan sebenarnya. Nanti biasanya ini akan kita tampilkan di paper kita atau artikel kita ya. Caranya menyimpan gambar ini dengan screenshot ini tinggal diklik saja. Nah, nanti kita tampilkan, misalnya kita bikin folder baru dulu, misalnya SMA result. Nah, di sini nih kita simpan misalnya network visualization, ini tulis aja di sini network visualization biar kita nggak bingung nanti. Nah, ini bisa nanti dalam bentuk PNG ya. Kemudian kita pindah ke overlay ya. Kalau jangan lupa kalau pengen warna backgroundnya hitam ya klik ini, karena kalau kita klik ini kemudian kita screenshot, nanti yang tampilnya yang warna hitam ya. Kita klik screenshot, yang ini adalah overlay. Dan kita punya opsi sebenarnya bisa PDF, PNG, TIFF, JPEG. Nah, itu nanti sesuai kebutuhan dari jurnalnya mensyaratkan dalam format bentuk file apa gitu. Nah, ini ya saya pakai PNG dulu. Terakhir density visualization, ini kita screenshot density visualization. Oke, nah kalau sudah berarti kita sudah punya datanya. Stop. Tadi saya simpan di bukan. Saya bikin baru kan. Oh nih, smooth result ya. Nah, ini kita bisa lihat networknya kan tadi masih background putih, tapi begitu masuk ke overlay itu kan saya kasih background warna hitam, ini munculnya hitam gitu. Dan terakhir density visualization seperti ini. Nah, baik. Dengan demikian selesailah proses melakukan bibliometric analysis, tapi ini khusus untuk keyword ya. Jadi co-occurrence case-nya dan sumber datanya saya menggunakan Google Scholar. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan sumber data lain seperti Scopus ya, tapi Scopus atau apapun yang teman-teman punya akses gitu ya. Yang paling enak sih dalam pengalaman saya adalah Scopus ya. Scopus itu kita refinement-nya bisa by system gitu, jadi kita bisa hilangkan keyword-keyword yang nggak penting di secara otomatis, jadi nggak dilihat satu-satu, kita ancek seperti di POP ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan awal dari penelitian dan juga ingin membuat paper atau tulisan tentang bibliometric analysis. Demikian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.